kami berpesan kepada pengendara, mmm, masyarakat Banyuwangi tolong patuhi mmm, aturan yang ada, aturan pemakaian helm, mmm, aturan safety terkait berkendara, roda 4 tolong pakai sabuk pengamannya, aturi batas kecepatan, mmm, aturi rambu-rambu lalu lintas. Untuk sama-sama menjaga mmm, keselamatan kita semua, bukan diri sendiri, mmm, bukan diri sendiri, kita juga menyelamatkan nyawa orang lain, iya, terutama batas kecepatan, nggak usahlah ngebut-ngebut, heeh, karena takut apa, anak kecil nyebrang, orang mmm, menyeberang gitu. Di jalan jalan kita ini kan jalan yang tidak jarang mmm, ditambah, mobilnya banyak, mmm, manusianya tambah mmm, banyak, tapi jalannya ya gitu-gitu aja, nggak kenal kompromi. nggak kenal kompromi Mmm, dan pelebarannya kan jarang gitu, jarang ya. jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu semua bahwa saat ini, di bulan Ramadan dan tak lama lagi juga akan hari raya Idul Fitri. Nah, biasanya ini yang menjadi problem, ini menyangkut lalu lintas. Ya, kalau di Banyuwangi ini terutama transit antara Jawa dengan Bali. Bali. Kebetulan, eee, di samping saya seorang narasumber, ini selaku Kasat Lantas Polresta Banyuwangi. Nama lengkapnya apa? Amar Hadi Susilo. Amar Hadi Susilo, oke. Nah, tentu sudah banyak titik-titik yang menjadi atensi dari Pak Kasat ini ya. Nah, kira-kira mana aja Mas untuk yang menjadi atensi dalam persiapan nanti? Kita persiapannya yang paling urgen Mhm, adalah pelabuhan penyeberangan Ketapang, mmm, karena di situ nanti ada keluar masuk, di mmm, mana ada pertemuan titik kumpul para pengendara mhm, dan masyarakat yang mudik. Karena kenapa? Lebaran ini menimbulkan permasalahan yang kompleks yang mana satu, warga Banyuwangi banyak yang kerja di Bali ya? Mmm, Bali. Tentunya kalau Idul Fitri, Lebaran pasti mereka pulang, mhm, ya kan? Pasti mereka pulang. Belum berarti yang mudik dari ya? Mmm, Banyuwangi, belum dari Jember, daerah Lumajang, mmm, Surabaya, kan banyak mmm, masyarakat yang kerja di Bali. Sebaliknya, ada para orang yang mampulah, seperti saudara kita yang Chinese, yang mhm, dari Surabaya, Jember, mmm, kota-kota mmm, lain. Ini banyak pembantunya yang pulang mudik, pulang mudik ya? Oke. sehingga mereka tidak ada yang mengurusi rumah untuk bersih-bersih, cuci piring. Akhirnya Mmm, apa? Mereka ingin bermalam di hotel, yaitu liburan mhm, mhm, ke saat malam lebaran Bali tadi. saat malam lebaran. Pak Jadi Kasat, kalau ya, diceritakan tadi ya, ini kan titik tumpul di situ ya, titik ya kumpulnya ya, betul, yang dari dari barat Bali mau ke mhm, Bali, yang dari mhm, Bali keluar mau ke kumpul di pulang situ. kampung, betul di situ. Artinya kalau begitu berpotensi terjadi kemacetan ya. Pasti, Nah, betul, pasti. eee, supaya ini nanti antara dari Bali penyeberangan menuju ke Banyuwangi, terus dari Surabaya atau manalah yang lewat Banyuwangi Utara, Ya, itu kan berarti kumpul di daerah ASDP ya pelabuhan itu ya. betul. Kira-kira untuk atensi mengantisipasi potensi terjadinya kemacetan tuh apa aja yang sudah dipersiapkan oleh, pihak Lantas Ya, Polresta Banyuwangi ini? ini kan sudah, kegiatan rutinitas tahunan. Mhm, Tentunya dari setiap kegiatan tahun sebelumnya kita bisa evaluasi mhm, terkait dengan cara bertindak atau rekayasa lalu lintas, mhm, terus pengamanan para pemudik,
Harkamtibmas para kenyamanan para pemudik juga terkait, Hmm. kalau kita dari pihak lalu lintas, Hmm. sesuai tupoksi kita bagaimana mereka membuat lancar. Ya, ya, ya. Lancar, nyaman, selamat sampai tujuan dan Hmm. tidak ada istilahnya laka lantas. Hmm. Kenapa kita prioritaskan di Ketapang? Karena memang pasti menimbulkan Kemacetan ya. kemacetan. Belum lagi ditambah kalau sudah ada faktor alam. Hmm. Misalnya Kapal seperti gelombang berhenti, ya. gelombang, terus surut, kapal nggak bisa sandar, itu Hmm. kan akan menimbulkan antrian yang panjang. Hmm. Itu yang faktor utama yang tidak bisa kita hindari lah, Ya alam istilah misalnya. faktor alam. Entah itu pernah terjadi satu jam, 2 jam, Hmm. nggak mesti. Namanya alam, ya Hmm. walaupun kita sudah ada warning dari Hmm. BMKG, Hmm. kalau terjadi ya langkah kita ya untuk sementara mohon kepada pengendara ini bersabar. Hmm. Kalaupun di tempat penampungan kantong parkir di ASDP, kita sudah mempunyai kantong parkir, Hmm. ada 7 kantong parkir yang sudah 7 kita titik siapkan, ya. 7 Hmm. titik, ya. Hmm. Itu untuk menghindari trouble atau kemacetan di jalan raya, sehingga jalan raya ini bisa jalan terus, roda tetap berputar gitu loh. Tapi begini, Oke. alasannya. Jadi bersamaan terutama ini jelang-jelang apa, musim mudik ya, Ya, Polkam biasanya mereka itu kan tidak hanya bicara, saudara-saudara kita yang bekerja di luar Banyuwangi seperti Bali atau Surabaya yang pulang kampung, tapi ada potensi lain yang bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya kemacetan. Misalnya nih, truk-truk besar yang bawa angkutan pengirim ke Bali ya. dan sebagainya. Itu gimana cara mengantisipasi itu? Jadi gini, kebutuhan logistik kalau lebaran pasti meningkat. Mhm. Kita ada istilahnya pembatasan operasional. Mmm. Itu ada SKP surat, kesepakatan bersama Mmm. antara Dinas Perhubungan dengan kepolisian untuk pembatasan operasional angkutan Mmm. barang. Mhm. Yang kita batasi atau tidak boleh beroperasional kecuali ya, Mmm. sembako, Mhm. ternak, Mhm. sama BBM. Kalau yang lain, Bebas ya? material segala macam nggak boleh sudah. Oh gitu ya. Betul, Berarti itu. nggak bebas mereka ya Nggak untuk bebas, apa, cara oke. itu. Terus ini, dari tahun ke tahun di musim lebaran terutama ini kan apa, eee, di antaranya kalau nggak salah eranya Bupati Samsul Hadi. Waktu itu kan begitu antrian panjang berkilo-kilo, berpuluh kilometer Iya, sampai gitu. Hanya muncul ide, itu dibuatkan semacam jalan alternatif yang disebut iya, kemudian Jalan Lingkar lingkar, ya. Ketapang. Nah, itu difungsikan sebagai apa di situ tuh? Nah, itu kebetulan sekali nih pertanyaan yang bagus. Mmm. Eee, Jalan lingkar ini salah satu jalan alternatif Mhm. apabila terjadi kepadatan atau kemacetan. Mmm. Karena kalau sudah cara bertindak kita, Mmm. semua yang keluar dari pelabuhan, terutama dari Bali, mau Mmm. ke Surabaya, mau ke Bali, kita buat istilahnya one way, satu arah. Satu arah ya? Dari utara ke Mmm. selatan itu satu Satu arah. arah. Mmm. Karena di situ ada penjualan tiket, terus hanya 2 pelebaran jalan belum ada, Mhm. di situ hanya 2 lajur kan, Mmm. itu pun dibuat crossing gitu loh. Mmm. Akhirnya kita buat satu arah one way namanya. Mmm. Jalan alternatifnya buat one way adalah jalan Mmm. lingkar ini. Mhm. Kita buat memutar biar tidak crossing di Mmm. depan pelabuhan. Berarti satu apa, untuk jalan lingkar itu juga dibuat satu arah berarti ya? Dibuat satu arah juga, Mmm. dibuat satu arah. Ya. Mmm. Itu yang kira-kira difungsikan dari arah mana itu yang, Dari lingkar arah itu? utara yang khusus depan pelabuhan itu dibuat one way ke arah selatan. Oh gitu. Dari arah Bali yang menyeberang keluar itu belok kiri, nanti tak kasihlah video rekayasanya ya Oh kan. gitu ya. Belok kiri nanti masuk jalan lingkar, kalau mau ke Banyuwangi lurus, kalau mau ke Surabaya lewat jalan lingkar, ke Mmm. arah utara. Ya muter sedikit lah sekitar 2,5 km. Ketimbang macet mendingan muter sedikit tapi kan nggak macet Iya, gitu iya, loh. iya. Oke, Oke.
Tapi gini, mohon maaf Pak Ya, Kasat, saya dengar dari informasi teman-teman di Ketapang ya, ini jalan di lingkarnya itu justru banyak terjadi kerusakan ya. Artinya ini ya, berpotensi sangat mengganggu. Dan informasinya juga katanya jajaran Satlantas turun langsung ke sana. Seperti apa oke. bisa diceritakan itu? Jadi begini, kita kan berbicara fakta ya, Hmm, fakta mau rekayasa, kita kan hmm, sebelum pengamanan itu ada namanya TFG, Tactical Floor Game lah. hmm, Jadi kita harus memetakan, mendata titik-titik mana hmm, kemacetan yang akan menimbulkan kemacetan, hmm, akan yang menimbulkan, potensi laka, hmm, kita terjun langsung ke lapangan. hmm, Setelah kita lihat, kita survei, jalan lingkar ini memang saat ini hmm, istilahnya bisa kategorikan rusak parah. rusak parah ya. Ya, rusak Hmm, parah kenapa? Ya di situ sudah ada genangan air, memang faktor alam juga ada yang hmm, membuat jalan itu rusak. hmm, Karena hmm, kenapa? Kanan kiri mungkin nggak ada selokan, jadi air hmm, menggenang, hmm, kena beban berat, akhirnya ah, mengelupas. iya, iya. Mungkin sekitar kemarin saya survei itu ada 12 titik lah yang terjadi Yang parah lubang, ya, air yang parah. mengenang, terus jalan Hmm, berlubang. hmm, Itu yang membuat nanti kalau dipakai jalan alternatif, namanya jalan bergelombang, rusak, pasti kan kecepatannya, nah hmm. ini akan menimbulkan Gangguan-gangguan gangguan ya. kemacetan. Belum lagi nanti Hmm, kalau apa ya, jalan berlobang, berair, hmm. sepeda motor nabrak lubang kan berpotensi laka lantas, Iya, iya, oke. iya. Ya terus Ya, gini, ketika sudah mengetahui kondisi di lapangan, ada 12 titik tadi ya ya, yang paling ya parah lah, sekitar kurang lebih 12 12 titik yang titik. parah, yang mungkin yang Hmm, lain perlu ya dihaluskan lah, karena semuanya sudah saya lihat itu yang hmm. ngelupas semua. Kesimpulannya dari hasil, tinjau lapang seperti itu kan pasti ada masukan-masukan ya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya laka lantas nantinya itu. Terus apa yang disampaikan kepada pihak terkait untuk mengantisipasi supaya tidak, terjadi laka Ya, itu? ini kewenangan jalan ini saya masih koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Mmm, Itu siapa yang bertanggung jawab, istilahnya kan ada bagian-bagian. mmm, Jalan arteri itu siapa, mmm, jalan provinsi itu siapa yang mmm, menangani, jalan nasional itu siapa yang menangani, kan ada bagian-bagiannya. Sementara betul, jalan nasional itu mmm, balai besar yang mmm, menangani, yang bertanggung mmm, jawab. Itu kalau kategori jalan lingkar ini mungkin jalan kabupaten ya, ya mungkin yang kabupaten ya, lebih bertanggung jawab mmm, adalah, dinas PUPR, mmm. mungkin atau balai besar mungkin bisa saya belum koordinasi, rencananya mau saya Mmm, koordinasikan terkait persiapan, arus mudik lebaran mhm, ini. Cuman, melalui media ini mungkin sama-sama diketahui lah. Betawi itu, Ya, sama-sama bertanggung jawab antar mmm, stakeholder, mmm, antar instansi, mmm. mungkin bisa memperbaiki kondisi jalan lingkar saat ini. Tapi Pak Kasat optimis ya nanti sebelum musim mudik jalan itu sudah mulus itu Ya ya? mudah-mudahan lah, Mudah-mudahan kita harapannya. meminta dan memohon dengan sangat gitu, Oke, oke. untuk demi ini kan membawa nama Banyuwangi, Banyuwangi juga, betul secara kalau umum. lihat dari luar kota, terus lihat, Banyuwangi katanya eksotik kok. Tapi jangan rusak gitu Nah, ya. jalannya rusak itu Iya, gitu loh. Apa mhm. apa ya, bisa dicek sendirilah nanti di lapangan. Oke, Saya oke. nggak Kondisinya seperti mengada-ngada apa ya? kondisinya seperti apa, sudah Mhm, monggo kita lahat mmm, dicek bersama-sama, disangkanya saya mengada-ngada, enggak, memang mhm. kondisinya saat itu seperti itu. Ya nanti ini menarik Pak Kasat. Info awal dari teman-teman di Ketapang, terus sudah tinjau lapang ditemukan ada Ya, kurang lebih 2 titik. Saya nanti juga akan mempertanyakan ke pihak terkait dalam hal ini, terutama Dinas PU ya yang menangani ya, itu. Terus gini, Pak Kasat, untuk tahun ini idealnya tadi kan udah diatur ya rekayasa lalu lintas khususnya di ya, Ketapang itu ya, eee, maksimal nanti kendaraan-kendaraan umum terutama yang memenuhi kebutuhan sembako itu
kan biasanya kan dibatasi ya, boleh nyebrang atau masuk ini maksimal tanggal berapa sudah free kayak gitu tuh. Itu pasti ada. Nanti kan ada SKB namanya, Surat Keputusan Bersama. Bersama ya, Ya, SKB mhm, itu nanti diatur mmm, berlakunya di jalan mana, apa aja mhm, yang tidak boleh, di situ sudah ada lampirannya masing-masing. mhm, Sumbu berapa yang nggak boleh lewat. mhm, Pasti ada, nanti yang paling banyak dominasinya adalah mobil pribadi kalau lebaran. mhm, Toh, mhm. apa ya, sopir-sopir logistik ini kan pengen lebaran juga Oh gitu, iya, ya. masa lebaran harus kerja Ya, kan itu. Oh, kan sudah ada pembatasan biasanya mhm, berlaku, mhm, H-4 atau mhm, H+4 gitu. begitu ya. 8 hari bisa 10 hari tergantung nanti pemberlakuannya itu. Rata-rata 10 hari sih biasanya. Kalau untuk mengantisipasi potensi terjadinya laka lantas atau misalnya, apa yang dibatasi atau yang bisa disosialisikan kepada masyarakat untuk hal itu, Pak Kasat? Kalau Potensi terkait potensi laka mhm, lantas ini kami menghimbau lah, selama ini saya anatomi, saya mmm, analisa kecelakaan yang mengakibatkan fatal ini kan didahului oleh pelanggaran. iya iya, Pelanggaran. Kadang ya kita selalu mmm, mengedukasikan secara preemptif, preventif kepada masyarakat, tapi ada yang bandel, ada yang mhm, mematuhi, itu kan memang karakter, ya manusiawi ya, manusiawi, heeh, ya. Cuman saya berpesanlah, mmm, kenapa saya anatomi dan analisa mmm, kecelakaan yang mengakibatkan mmm, meninggal dunia. Ini mmm, bukan nakut-nakuti, iya iya iya, karena rata-rata pelanggaran ya, mereka nggak mau pakai helm, iya pelanggaran ya, pelanggaran, mhm, itu aja. itu bukan lalai itu ya, kesengajaan tapi ya, Apa ya, di ujian teori SIM, di undang-undang, helm itu kan sebagai kebutuhan wajib utama. tuh wajib tuh, Wajib lah naik sepeda mhm, motor itu, mmm, wajib lah mhm, hukumnya naik walaupun bawa anak, tolonglah anaknya juga dipakai, gitu iya, loh. Tapi rata-rata yang jatuh, mmm, terutama yang naik sepeda anak ya, motor, karena sepeda motor ini kan besi dilindungi oleh kulit. iya, Beda kalau mobil kan, iya iya kalau iya, mobil kulit dilindungi oleh besi, kan iya begitu. betul, iya, Tapi kalau yang rata-rata yang banyak mmm, rate fatalitasnya tinggi, ini adalah yang meninggal adalah pengendara sepeda ke motor. motor ya, itu yang paling anu ya, Apalagi sekarang faktor cuaca hujan, mmm, jalannya licin, lubang-lubang, jatuh, terus jatuhnya kan nggak mmm, di kasur, iya, jatuhnya kan di aspal di ini ya lantai kan, ya, di lantai di umum itu, aspal lah, mmm, aspal tahu sendiri keras mmm, dan terpelanting, kadang kepalanya, nggak kadang pakai helm, nah nggak pakai helm. Kali kalau pakai helm minimal lah, mmm, kepalanya ini kan terlindungi ya, terlindungi. Kalau masalah lecet-lecet, patah tulang itu hal yang mmm, biasa lah. Tapi kalau gagal otak ini yang mmm, fatalitas tinggi, ya oke itu oke. rata-rata begitu. Oke oke, Ya, Pak Kasat, eee, sebelum saya akhiri, Pak Kasat mungkin ada pesan-pesan khusus kepada masyarakat umum atau pihak terkait, monggo sampaikan langsung kepada oke, pemirsa. terima kasih dalam kesempatan hari ini yang bahagia, bulan suci Bulan Ramadan, Ramadan nggih. ya, Kami berpesan kepada pengendara mmm, masyarakat Banyuwangi, tolong patuhi mmm, aturan yang ada, aturan pemakaian helm, mmm, aturan safety terkait berkendara, roda 4 tolong pakai sabuk pengamannya, aturi batas kecepatan, gitu, mmm, aturi rambu-rambu lalu lintas. Untuk sama-sama menjaga mmm, keselamatan kita semua, bukan diri sendiri, mmm, bukan diri sendiri, kita juga menyelamatkan nyawa orang lain, iya, terutama batas kecepatan, nggak usahlah ngebut-ngebut, heeh, karena takut apa, anak kecil nyebrang, orang mmm, menyeberang gitu. Di jalan jalan kita ini kan jalan yang tidak jarang mmm, ditambah, mobilnya banyak, mmm, manusianya tambah mmm, banyak, tapi jalannya ya gitu-gitu aja, nggak kenal kompromi. nggak kenal kompromi Mmm, dan pelebarannya kan jarang gitu jarang loh, ya, jarang. Jadi
tambah sekarang tambah rame, memang nggak bisa ngebut wong sekarang jalannya rame, tapi ya jaga jarak lah Ya. istilahnya, jaga jarak itu aja. Apalagi sekarang musim hujan, jalannya licin, nah terutama yang mau mudik, lebaran, sebelum berangkat jangan lupa berdoa, cek dulu kelengkapannya, cek dulu kendaraannya, demi kenyamanan dan sampai tujuan yang akan dituju, Amin. itu aja. Oke, Oke. itu tadi pemirsa, jadi supaya Anda aman, ingat bahwa jalan aspal itu tidak pernah mengenal kompromi. Kan gitu kan. Betul. Siapapun yang berani melanggar, terjatuh, ya udah kena hukuman di situ ya. Hukuman dengan aspalnya. Mudah-mudahan ini menjadi atensi perhatian khusus bagi kita semua, khususnya bagi Anda dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Kasat, selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat Matur selalu. nuwun. Iki tutu atra kesenjarangan kaping atake wong cendekian